Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Porser VR. Dan di sini sudah ada teman saya nih. Dia adalah guru. Kalau yang sudah lihat video sebelumnya, nah yang saya sebutin Bapak Gonel tuh ini. Tapi sebelumnya silahkan perkenalkan sendiri aja Pak. Halo, Saya selamat siang. Perkenalkan saya Supriyatna atau biasa dipanggil ngetopnya itu Gonel. Di sini saya sengaja diundang oleh sahabat saya yang sangat gila ini untuk membahas obrolan-obrolan santai seputar mungkin apa yang akan menjadi pertanyaan beliau akan saya jawab seluruhnya secara tuntas. Itu saja, terima kasih. dan yang kalau yang belum tahu, ini meskipun Gonel-Gonel juga ya, dia ini adalah seorang pendidik guru ya. Ini ngajar di mana Pak? Kebetulan saat ini saya tengah mengajar di salah satu sekolah dasar swasta yang ada di Kecamatan Cicurug. Uh-uh. Selain itu juga saya mengajar di beberapa sekolah menengah kejuruan atau SMK yang ada di wilayah Kecamatan Cicurug dan Cigombong. Juru mana Pak? Juru mana? Ya, pokoknya di sekian juru. Oh gitu ya. Ya, di setiap ini sekolah itu saya pokoknya ada di setiap jurunya itu. Ya. Tapi terima kasih banyak Pak ya sudah hadir Ya, meluangkan waktunya bersama oke. kita. Dan hari ini sesuai dengan tema, karena beliau adalah seorang guru di masa pandemi ini mungkin akan mm, banyak sekali obrolan nih. Apalagi kan kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali sistem-sistem yang berubah di dunia pendidikan, termasuk dalam sistem belajar mengajarnya. Yang hari ini kita tahu bahwa pembelajarannya menggunakan metode daring. Betul. Nah, ini pengen denger aja nih keluh kesah Bapak sebagai guru di masa pandemi ini. Ya. Apa aja sih? Baik, Saudara Cecep, saya akan coba sedikit menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda pada kesempatan siang hari ini, di mana Anda mempertanyakan bagaimana keluh kesah. Nah, kalau ditanya kaitan dengan keluh kesah, terlepas dari apa yang mungkin ini bukan menjadi keinginan kita semua, ya, di awal kami selaku tenaga pengajar itu harus merubah metode mengajar kami yang semula secara langsung bertatap muka setiap hari berangkat pergi ke sekolah. Nah, di situasi pandemik seperti ini mengharuskan kami untuk WFH atau work from Work from home, home. ya, Oh atau iya. bekerja atau mengajar dari rumah. Nah, tentu saja ini yang akhirnya menjadi kendala karena tidak semua siswa itu kemudian memahami apa yang menjadi keinginan sekolah. Nah, terutama dalam hal ini keinginan pemerintah untuk kemudian mengarahkan agar siswa belajar dari rumah dengan berbagai macam kendala yang kemudian ditemui di lapangan. Jadi Mm-mm. seperti apa yang disampaikan oleh eh, pemerintah sebelumnya Ya. kaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ dengan sistem daring, di mana anak diharuskan belajar dengan jarak jauh dari rumah. Dan kalaupun perlu kita kuak lebih dalam, Ya. karena tidak semua anak itu memiliki Gadget. terutama gadget, ya, Ya. yang hari ini dilengkapi dengan media WhatsApp, grup dan lain Dan sebagainya. mm, Tidak semua siswa memiliki sana. Kemudian akses dalam penggunaannya ini, karena tidak semua wilayah itu bisa terjangkau dengan anggap sinyal. saja sinyal. Sinyal ya, Ya, Pak. hari ini mungkin kita agak sedikit disulitkan dengan hal-hal demikian gitu. Secara teknis, terlepas daripada itu mungkin kembali lagi kepada kewajiban kami selaku tenaga pengajar, selaku pendidik untuk senantiasa terus melakukan proses pembelajaran di situasi pandemik seperti ini. Begitu. Ini kok kesannya kayak wawancara, Wak, ya? Ya, karena Oh, Anda emang oh iya benar bertanya benar. kepada saya Iya benar benar. bagaimana keluh kesah guru gitu. Tapi memang eh, bagaimanapun juga kita di posisi yang serba sulit ini kita mau nggak mau gitu. Ya, betul. Tapi menurut pandangan Anda nih, Bapak nih sebagai pendidik, efektif gak sih daring itu? Ya, terlepas dari efektif atau tidaknya, karena kaitan hari ini saya mengajar di sekolah dasar, ya. Di segi pengetahuan anak hari ini tentang penggunaan media elektronik atau informasi, Iya, ini lebih kepada kegiatan yang sifatnya fun. Jadi fun. mereka itu lebih taunya internet itu hanya untuk sebatas game Ya, atau sekedar nonton ah, YouTube doang. ya. Terlepas daripada itu, ada keinginan, ya, dari guru anak itu menggunakan media ini untuk belajar. Nah, terlepas daripada efektif atau tidaknya,
ini kita tidak bisa memukul sama rata di Nusantara ini, Pak. Relatif berarti ya. Relatif. Relatif. Jadi ketika Bapak Menteri menyampaikan pembelajaran seperti ini dianggap efektif di masa pandemi, justru saya rasa pembelajaran tentu saja bisa dilaksanakan, tetapi keefektivitasannya itu sangat dikatakan jauh dari efektif. Dikarenakan begini, di sebelum pandemi ini kan kita belajar itu bertatap muka, bertemu dengan siswa. Iya. Dalam hal ini kita dari segi waktu kita lebih banyak. Nah, Iya, terlepas dari kegiatan pembelajaran secara online atau daring ini dilakukan, ini kita akan dibatasi oleh waktu. Iya, iya benar. Kemudian selain itu juga batasan yang lainnya mungkin terlepas dari kendala teknis tadi. Ya, ketika misalkan posisi di pembelajaran oke, untuk beberapa kesempatan bisa saja dilaksanakan, tetapi ada di beberapa kesempatan yang lain yang tentu saja ini sedikit menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Nah, terlepas daripada itu, untuk siswa sekolah dasar sendiri dirasa kurang begitu efektif. Kenapa, Pak? Karena selevel mahasiswa pun seorang dosen itu sangat sulit untuk mengkondisikan pembelajaran jarak jauh ini bagi peserta didiknya. Apalagi kami selaku pengajar di SD, yang kalau dilihat dari kontinuitasnya itu pelajar SD itu harus memang, dalam arti mereka itu harus ya betul-betul bisa dikatakan ngomongnya kepada guru itu kan ketika di sekolah dasar itu menganut sistem wali kelas, berbeda dengan di pendidikan menengahnya atau ke atasnya lagi. Tapi Pak bener Pak, kalau misalkan ngomongin daring Pak ya, saya kan masih kuliah nih Pak. Saya kan masih kuliah. Betul. Saya pun sama Pak daring Pak. Memang jadi kita juga kebingungan Pak. Maksudnya dalam arti kebingungan gini Pak. Jadi seperti leha-leha gitu Pak. Nggak serius aja gitu dalam proses pembelajarannya. Jadi ada yang lagi ngapain, ada yang lagi tiduran. Pokoknya nggak fokus. Jadi istilahnya ya kita hanya mengisi kewajiban kita aja gitu. Selebihnya itu hanya formalitas aja Pak. Betul. Dan mungkin ini juga yang menjadi keluh kesah kami di selaku tenaga pengajar di sekolah dasar, ataupun mungkin ini menjadi keluhan semua guru ya. Dalam hal ini saya mewakili, mungkin tidak seluruhnya, tetapi saya rasa ini menjadi kesahnya kita hari ini di masa pandemi dengan pembelajaran yang harus demikian ini. Betul-betul karena ada rasa begini loh, rindunya kami dengan siswa, atau mungkin karena sampai kapanpun kehadiran seorang guru itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik ya. Terlepas dari zaman yang hari ini, mungkin ya kalau bisa dibilang kalau lebih pintar mungkin Google itu lebih pintar dari seorang guru. Iya benar-benar Pak. Apapun yang teman-teman sekalian tanya di Google itu pasti ada. Detailnya pasti lebih banyaknya, lebih daripada seorang guru. Tetapi keberadaan seorang guru di hati siswa itulah yang mungkin hari ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa didapatkan dari media yang lain gitu. Benar-benar Pak, benar Pak. Jadi ya kalau bicara efektif berarti Pak memang relatif ya. Relatif. Ya. Kalau misalkan kita ngomongin dari segi teknologi, memang ya daring itu menjadi salah satu solusi. Ya di tengah pandemi seperti ini. Di tengah pandemi ini. Ya, betul. Ya cuman ya balik lagi sih ya Pak, mau nggak mau kita. Apalagi sekarang itu kan lagi booming-boomingnya masalah BLT Pak. Waduh, saya itu sedikit agak gimana gitu Pak. Saya menyinggung BLT ketika saya ngelihat siapa aja yang mendapatkan BLT, ternyata hanya orang yang ikut serta di BPJS Ketenagakerjaan. Itu berarti Anda berbicara Anda sebagai tenaga. Iya, saya sebagai buruh. Buruh ya. Ya sebagai buruh. Tapi Pak, jadi kan gini Pak ya, istilahnya ini kan berbicara setuju dan nggak setuju Pak ya. Kita istilahnya per-peran juga, ada yang memang mereka itu pengen dapat, ada juga yang memang kata mereka kok harus karyawan sih yang punya gaji tetap gitu. Dan ketika saya ngelihat apakah guru honorer dapat, ternyata kan hanya guru honorer yang ikut serta di BPJS Ketenagakerjaan doang kan hari ini. Yang saya tahu Pak ya. Yang saya tahu. Dan menurut saya itu pun seharusnya tidak kayak gitu. Menurut saya pribadi. Karena 98% saya yakin bahwa guru itu tidak mendaftarkan atau tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Benar gak? Betul. Ya Pak. Ya. Ya. Dan sedangkan yang mendapatkan bantuan itu adalah para pekerja yang gajinya di bawah minimum. Yang gajinya itu di bawah 5 juta. Nah sedangkan guru itu kan di bawah minimum Pak.
Ya, Sedikit saya menanggapi ya terkait dengan hari ini ada yang mungkin bisa dikatakan ini menjadi satu kebijakan pemerintah yang membawa angin segar ya iya. di tengah kondisi ya bisa dikatakan di masa pandemi ini banyak ya mungkin dengan profesi kami sebagai seorang guru ya ketika kita berbicara tentang kesejahteraan kami sampai hari ini sampai detik ini khususnya bagi tenaga honor di hampir di semua ketenagaan honor yang ada di negara kita saat ini ya. Iya. Kalau saya mengacu kepada yang hari ini terjadi kaitannya dengan kesejahteraan untuk tenaga honor Jauh. dan saya rasa untuk guru ini bisa dikatakan kalau hitungannya apa hari ini ya kalau hitungannya bisa dikatakan layak ya mungkin ukuran layak dan tidaknya bisa kembali ke pribadinya masing-masing. Iya, Pak, benar, Pak. Cuman kalau diukur dari eh, apa pendapatan dan lain sebagainya mungkin jauh berbeda dengan teman-teman yang ya bisa Bekerja. dikatakan bekerja di Iya. perusahaan, di Ah, ah. PT, di pabrik dan Iya, lain Pak. sebagainya. Kenapa saya pun ngerasa agak gimana gitu, Pak? Karena buat saya buruh itu mereka punya penghasilan stabil, Pak. Berbeda dengan guru honorer. Karena guru honorer yang saya tahu nih, Pak ya, sejak pandemi ini datang, gaji pun yang biasanya 500 malah dipotong, Pak. Yang saya tahu, Pak ya. Jadi tidak full 500.000 yang saya tahu nih. Ya, Tapi betul. nggak tahu juga. Karena memang untuk penggunaan penggajian guru honor sendiri di sekolah Iya. ini mengacu kepada aturan yang ada lewat regulasi dana bos yang ada di sekolah di mana untuk tenaga honor itu untuk hari ini persentasenya adalah di kisaran 30% dari dana bos yang diterima oleh sekolah. Itu artinya untuk standarisasi tenaga honor di sekolah ini mungkin kalau ya bisa saya buka ini di kisaran angka di bawah kalau tadi bilang jangankan 5 juta gitu ya. Iya. Hari ini mau dikejar kepada standar UMR apalagi UMK saja ini masih Minim. terlalu jauh. Jauh banget ya. Inflasinya masih terlalu terlihat gitu. Tapi dengan kebijakan hari ini yang sedikit alhamdulillah lebih bijaksana gitu. Untuk tenaga honor ya mungkin tidak lagi terjadi guru yang maaf digaji cuma 1 bulan itu 200.000. Iya. Jadi paling kecilnya mungkin hari ini untuk seorang guru itu digaji di sekolah itu untuk tenaga honor 400 sampai 500.000 per bulan. Ya, tapi itu kan salah gaji yang kurang wajar juga menurut saya, Pak, dengan beban yang diberikan kepada seorang guru yang begitu besar Iya. untuk Sebetulnya saya sedikit agak sampai istilahnya saya sendiri nggak bisa berkata-kata lagi ya Iya. sebagai seorang pengajar Iya. di masa pandemi ini ada beberapa oknum yang mungkin ini datangnya dari kekesalan orang tua dengan sistem pembelajaran seperti ini akhirnya mereka mau tidak mau harus membimbing putra-putrinya untuk belajar di rumah. Iya. Terlepas daripada itu tuntutan mereka kepada sekolah lebih daripada apa yang mereka dapatkan Iya, ketika benar, di Pak. rumah. Perlakuan anaknya, bandelnya anak ketika melaksanakan pembelajaran itu mungkin keseharian yang biasa kami dapati di sekolah dan itu kami terima. Iya. Ya, ada kemudian beberapa oknum orang tua yang bilang di masa seperti ini guru makan gaji buta. Ya, padahal tapi bener Wah itu. Ya. Tapi saya juga sempat kesel juga, Pak. Banyak soalnya saya juga orang deket Pak lah adalah ya yang komplain masalah kayak gitu. Sedangkan menurut saya begini, guru itu di masa pandemi ini menyiapkan untuk tugas daring aja yang saya tahu, Pak. ya, Teman rekan-rekan guru yang lain itu pusingnya minta ampun, Pak. Ya kan? Pusingnya minta ampun di mana setiap hari kita harus ngerjain bikin tugas dan lain sebagainya, belum kita harus ngontrol anak-anak. ya. Dengan beban yang kayak gini, tapi masih ada aja orang tua yang kayak gitu, Pak. Ya, itu mungkin terlepas dari kekesalan mereka yang mungkin sulit diekspresikan dan diluapkan. Iya, Ya. dan yang lebih bijaksananya adalah harusnya orang tua itu tidak perlu mengomentari gurunya, Pak. Apalagi sekolah menurut saya pribadi. Karena memang situasi seperti ini pun ini bukan menjadi keinginan kita Iya, semua, iya kan ya? dong, iya dong. Makanya jangan sampai orang tua pun malah menjudge guru. Ya. Tadi kayak makan gaji buta dan lain sebagainya. Bahkan katanya ngapain harus bayaran kita SPP?
Ya kan belajar enggak, ngapain enggak. Nah, Ya, inilah jadi terlepas problem lah. dari kewajiban kami selaku tenaga pengajar atau tenaga pendidik di sekolah ya, kaitan dengan di masa pandemi ini ada kewajiban bagi kami di tengah situasi yang istilahnya bisa dikatakan tidak akan seefektif Iya. Iya. pembelajaran ketika anak berangkat dan pergi ke sekolah. Tapi mungkin Pak, apa sih namanya? Mungkin dari saya pun, saya kan termasuk orang yang kuliahnya pun sama di apa namanya, Ya. pendidikan juga Pak ya. Dan sedikit banyaknya ya saya merasakan lah bagaimana perjuangan seorang guru Pak ya. Karena saya pun PK waktu itu jadi guru Pak, ya kan. Oh ya, Anda mengambil jurusan keguruan Iya, ya? pendidikan juga sama Pak. Ya, dan saya cukup salut juga sih sama guru-guru hari ini Pak. Mereka masih sanggup bertahan di dalam kondisi yang serba sulit ini Pak. Ya. Dan termasuk ke Bapak juga Pak. Keren Pak lah. Jadi saya harap bagi semua guru tetap semangat apapun yang terjadi. Ini adalah sebuah tantangan. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Amin ya Allah. Oke lah, mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih banyak waktunya. Untuk hari ini cukup jelas juga kita obrolan tadi Pak ya, lebih ke curhat sih Pak ya mungkin tadi Iya, ya, lebih ke betul. curhat. Karena Anda bertanyanya tentang keluh kesah. Iya, Karena Pak. kaitan dengan keluh kesah ini Tapi menjadi tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini semua kita bisa mengambil hikmah betul. yang positif dan mudah-mudahan Bapak selalu disehatkan sebagai tenaga pendidik dan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat Bapak, rizki itu tidak hanya di situ-situ saja Pak, Betul. bahwa Yang Maha Kuasa akan memberikan rizkinya dari segala arah untuk Bapak, insya Allah. Betul. Mudah-mudahan Pak. Dan perlu saya garis bawahi pada perbincangan kita sore hari ini ya, Iya, Pak. atau siang hari ini, satu hal yang akhirnya menjadi hikmah terbesar dari wabah pandemi di negara kita saat ini ya. Iya Pak. Berarti ini menitik beratkan bahwa peran serta guru di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangatlah Perlu. ya. Iya. Kehadiran seorang guru Iya Pak, betul Pak. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat dibutuhkan. Terlepas dari kewajiban orang tua yang sebetulnya yang harusnya mendidik Iya ya. betul Pak. Tapi terlepas daripada itu regulasi waktu dan lain sebagainya yang memaksa akhirnya peserta didik itu harus dititipkan kepada guru-gurunya. Dan di sini mungkin menjadi tanggung jawab kami selaku tenaga pengajar untuk secara amanah ya mengemban tugas ini. Iya. Dan juga menjadi amanah undang-undang yang diwariskan oleh para leluhur kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu saja. Oke Pak, slogannya Pak, silahkan untuk akhirul kalamnya. Bapak punya slogan tidak? Iya. Oke langsung aja Pak. Oke, langsung Oke, saja. terima kasih Pak. Salam olahraga Pak. Salam olahraga Ya. mensana in conference sama. Ya, Om, ada breng, jeng, mereka ya. Dadah.